Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali beribadah. Meskipun hari ini kita masih beribadah lewat media online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh bersukacita dan boleh bersemangat hari ini untuk beribadah. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil waktu saat teduh secara pribadi saat ini. Mazmur 139 ayat yang keempat berkata, Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sungguh luar biasa perbuatan tangannya bagi kita. Pemeliharaannya secara khusus di tengah pandemi saat ini. Tuhan pelihara kita begitu luar biasa. Dan pagi hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama menyatukan hati kita di rumah kita masing-masing, dalam mesbah keluarga kita masing-masing. Kita bangun bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian bersama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk melukiskan Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa
kuasa. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu tidak putus-putusnya bagi kami. Di saat kami mulai lemah, kami tahu Engkau ada bersama kami, memberikan kekuatan bagi kami. Saat kami mulai tawar hati, Engkau ada bersama kami, memberikan penghiburan bagi kami. Saat kami sakit, kami tahu Engkau memberikan kesembuhan bagi kami. Saat kami merasa begitu beratnya beban hidup kami tahu Tuhan, Engkau ada, memberikan tangan-Mu bagi kami, menopang kami, memeluk kami dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya seturut dengan firman-Mu, Engkau yang menjanjikan kepada kami. Dalam firman-Mu, Engkau berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kami mau datang kepada Tuhan senantiasa. Karena kami tahu di dalam Engkau kami memperoleh kelegaan Tuhan. Bila hati terasa berat. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kembali kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dan keyakinan kita bahwa pengharapan ada di dalam Yesus. Bila hati terasa berat, haleluya, katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
hambanya. Kita bersatu di dalam doa. Shalom, sidang jemaat Tuhan terkasih. Tiba saatnya kita akan renungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Biarlah lawatan firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dengan luar biasa. Bapa dalam surga, Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Engkau masih izinkan kami terpelihara dengan baik. Kami boleh beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur Tuhan buat waktu ini. Hadirlah juga hari ini Tuhan, Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Biarlah dalam firman-Mu kami boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Urapi kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Allah yang menguduskan, menyucikan kehidupan hamba-Mu. Segala dosa pelanggaran, Allah mengampuninya. Darah Kristus membasuh. Dan kiranya hikmat Tuhan boleh memimpin hamba-Mu dalam berbagi kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Awal sampai akhir pemberitaan firman Allah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh menerima segala hikmat Tuhan dari firman. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan terkasih. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa menjadi kuat. Dan kuat yang seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita juga mau belajar tentang satu hal, yaitu tentang kedewasaan rohani. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita mau melihat satu bagian firman Allah yang terambil dari Kolose, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Kitab atau surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini sebagai penutup dan salam pada bagian yang kita baca. Paulus menyampaikan titipan salam dari seorang Epafras kepada jemaat-jemaat di Kolose. Kalau kita baca dari ayat yang ke-12 tadi, ada suatu kerinduan, ada suatu harapan yang besar dari Epafras tentang jemaat-jemaat yang ada di Kolose, sehingga dia mau bergumul dalam doa-doanya, dan dia juga mau berkorban dengan bersusah payah
demi jemaat-jemaat Kolose. Kenapa? Karena tadi dikatakan dalam ayat yang ke-12 bagian awal, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu. Dengan kata lain, Epafras mempunyai bagian dalam kejemaatan atau merupakan bagian dari orang-orang yang ada di Kolose. Sehingga begitu fokus, begitu terasa keterbebanan seorang Epafras kepada jemaat di Kolose. Terlebih status dia dikatakan di sana bahwa dia adalah teman sekerja dari Paulus dan dia adalah hamba Kristus Yesus. Semua kita hamba-hamba Tuhan, saya percaya punya keterbebanan tentang jemaat-jemaat Tuhan. Di kita ada 4 keluarga hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita adalah hamba-hamba Tuhan yang saya percaya punya keterbebanan yang besar bagi jemaat GKI Cibubur. Sehingga sampai hari ini saya sebagai gembala dan ketiga hamba Tuhan yang lain, kami bisa bekerja sama. Bayangkan, bukan waktu yang sedikit, bukan waktu yang sebentar. Itu. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih masih ingat, dulu kita panggil saudara Martinus, ya kan? Sekarang Martinus sudah jadi pendeta. Itu. Pelayanannya wah luar biasa Tuhan pakai. Dia pun semangat gitu. Kita tahu bersama bahwa saya pernah ke tempat pelayanannya diundang. Itu sungguh-sungguh ada di pedalaman Kapuas. Itu. Saya boleh melihat gitu. Dia begitu terbeban. Lalu Pak Stefanus terbeban dalam pelayanan di gereja kita. Sekalipun akhirnya harus pindah, sama seperti Martinus. Pak Tobin bekerja sama dalam pelayanan, mengembangkan pelayanan di GKI Cibubur. Dan saat ini pindah ke GKI yang ada di Pamulang. Kita tetap berdoa bagi mereka semua. Kenapa? Karena ada suatu kenangan pelayanan dari keterbebanan mereka dalam pelayanan di GKI Cibubur. Sama seperti sekarang. Pak Suryo bergabung tahun 2004, resmi bergabung. Itu. Kemudian Pak Joko. Setelah Pak Joko, Pak Rumahorbo. Saya bahkan meminta Pak Rumahorbo, ayo sekolah. Kami dorong. Gitu. Jangan cuma ikut kursus-kursus. Sekolah yang benar. Beliau mau. Dan kami sampai hari ini bisa kerjasama dengan baik. Dalam pengambilan keputusan bagi jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur, kami bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa? Itulah kami hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya melalui firman Allah ini juga
Siapa dari antara kita yang memang adalah hamba-hamba Tuhan? Mari sama-sama kita mulai berpikir, merenungkan. Apakah kita sebagai hamba Tuhan punya keterbebanan yang begitu besar dalam pelayanan? Mau dimanapun kita berada, itu adalah bukti bahwa kita adalah hamba Tuhan yang mempunyai kedewasaan rohani. Seperti yang kita mau belajar dari seorang Epafras. Itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, apakah yang menjadi keterbebanan? Apakah yang menjadi kerinduan? Apakah yang menjadi suatu harapan dari seorang Epafras kepada jemaat-jemaat Tuhan di Kolose? Hanya satu. Kerinduan Epafras, jemaat-jemaat di Kolose mengalami apa yang disebut dengan kedewasaan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kedewasaan fisik atau kedewasaan jasmani itu penting. Tapi jangan pernah mengabaikan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani merupakan citra Allah dari karakter seseorang. Dengan kata lain, kita adalah citranya Kristus. Makanya firman Allah pada bagian yang lain dikatakan bahwa hidup kita adalah surat-surat yang terbuka. Melalui kedewasaan itulah maka karakter kita bisa terlihat bahwa karakter kita adalah karakter yang baik. Gak akan pernah seorang yang dewasa secara rohani itu berlaku serampangan. Dan saya berani pastikan bahwa orang-orang yang tidak dewasa rohani itu adalah orang-orang yang kolokan, orang-orang yang manja, bagaikan anak-anak, kan begitu. Banyak orang yang usianya udah terbilang dewasa seharusnya, tapi sikap dan kelakuannya, perilakunya, aduh, minta ampun, ya kan? Iya. Bedakan dengan orang yang pikun ya. Nah ini, karena banyak opung-opung, nenek, kakek begitu. Usia udah tua, udah 70, 80, tapi ada penurunan daya ingat gitu. Lalu mulai pikun dia. Kelakuannya kayak anak-anak. Luar biasa. Jangan samakan dengan yang itu. Maksud saya, kita yang normal seringkali kita dewasa dalam usia, secara fisikly kita dewasa. Tapi karakter, kelakuan kita, tingkah laku kita masih anak-anak. Itu yang jadi persoalan besar. Sebaiknya adalah physically kita bertumbuh, usia kita bertambah, demikian jugalah tingkat kedewasaan rohani, tingkat kedewasaan pola pikir kita. Saya percaya tingkat kedewasaan rohani itu akan mempengaruhi tingkat kedewasaan pola pikir kita, karakteristik hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar bahwasanya pemahaman Alkitab tentang kedewasaan rohani adalah bahwa hidup kita itu berjalan maju
menuju menyerupai Kristus. Jadi pemahamannya harus benar bahwa kita berjalan maju, bertumbuh untuk menyerupai Kristus. Bukan wajahnya, tapi karakter, kelakuan, tingkah laku kita, perilaku kita. Lengkap sudah bahasa itu, ya kan? Kita menuju ke arah kesempurnaan sama seperti Kristus. Jangan udah tua tapi aduh minta ampun. Ya. Oleh sebab itu kita mau belajar. Orang-orang yang dewasa rohani adalah satu, orang-orang yang dapat berdiri teguh. Itu yang disampaikan oleh seorang Epafras. Seseorang yang telah mencapai tingkat kedewasaan rohani adalah orang-orang yang memiliki sikap dan pendirian yang sulit untuk digoyahkan, yang sulit untuk digeser, atau dia sulit untuk mencela-mencela gitu. Gak konsisten, sulit untuk seperti itu. Dia adalah yang benar-benar dia berdiri teguh dalam sikapnya, konsisten dia dengan sikapnya. Tentunya sikap yang benar, sikap yang berkenan kepada Tuhan, sikap yang menunjukkan suatu kedewasaan dalam dirinya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita melihat bagaimana orang-orang yang masih kekanak-kanakan, sekalipun usianya udah tua, udah bangkotan begitu, tapi kelakuannya masih anak-anak, itu mudah ngambek gitu. Iya, gampang sekali ngambek gitu. Di gereja ngambek karena penata layarnya beginilah, begonol lah, ngambek. Gembalanya beginilah, begonol lah, ngambek. Gak dikasih ini, gak dikasih itu, merasa kurang diperhatikan, ngambek. Aduh, gak zaman lagi. Apalagi kalau udah bapak-bapak, emak-emak, ya kan, masih ngambek kayak begitu. Aduh, malu. Jadi saya berharap jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur adalah jemaat-jemaat yang dewasa dalam rohani. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang dewasa. Orang-orang dewasa itu gak gampang ngambek. Itu. Bahkan orang-orang yang dewasa itu mendoakan semua hamba-hamba Tuhannya, gembalanya, gimana supaya Tuhan berikan kebijaksanaan, beri hikmat dan lain sebagainya begitu. Kalau ada sedikit kekurangan dalam pelayanan penggembalaan atau pelayanan orang-orang yang melayani di mimbar atau majelis atau guru-guru sekolah minggu, pengurus komisi misalnya, ada kekurangan mereka. Kalau orang yang dewasa itu didoain, bukan malah ngambek protes, ngomongin di belakang, anak-anak kau, malu. Ya. Kalau ada sesuatu keinginannya yang gak terpenuhi, coba lihat aja, anak-anak kan gitu. Kalau pengen sesuatu gak dipenuhi, ngambek. Coba aja, kalau misalnya ada bapak-bapak sama mama di GKI Cibubur gitu ya, sama pemuda remaja gitu, nggak ngambek, malu, gitu, malu, ya. Orang-orang yang dewasa secara rohani, kalaupun dia
bisa bergeser dari sikapnya, saya percaya dia terlebih dahulu mempertimbangkan itu semua dengan matang dan bijaksana tentunya. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita mau belajar dari bagian ini, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi mari kita sadari baik-baik itu, bahwa kita harus tinggalkan yang menjadi karakter anak-anak, terlebih kalau kita sudah masuk dalam usia dewasa. Yang kedua, orang yang dewasa rohani adalah orang yang berkeyakinan penuh terhadap rancangan dan kehendak Allah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, yakinlah dengan sungguh, yakinlah dengan penuh totalitas kita tentang kepercayaan, tentang keyakinan kita kepada rancangan dan kehendak Kristus. Itu adalah sesuatu yang dahsyat, itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu adalah sesuatu ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Sampai 3 kali saya ulangi. Kita harus mempunyai keyakinan itu, bahwa rancangan, kehendak dan karya Tuhan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita mau lihat itu. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Begini. Kita tahu sekarang, ya kan? Bahwa Allah, perhatikan baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, dan saya, kita adalah termasuk orang-orang yang terpanggil di dalam Kristus Tuhan. Dan saat kita terpanggil dalam rancangan karya Tuhan, maka Allah bekerja dalam segala sesuatu bagi hidup kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Gak ada dibilang untuk yang gak beres, gak ada dibilang untuk sesuatu yang tidak mengenakan, gak ada ditulis. Untuk segala kebaikan. Kalaupun ada pergumulan, saya percaya endingnya adalah kebaikan. Perhatikan aja baik-baik. Saya percaya kalau sekarang kita belum melihat kebaikan-kebaikan yang luar biasa saat kita berproses dalam pandemi COVID-19. Tapi lihat, kalau nanti ini sudah berjalan dengan baik, ada karya Tuhan.
Ada kehendak Tuhan yang ajaib dan luar biasa di depan. Saya baru mendengar berita bahwa di Inggris digunakan salah satu obat yang bernama dexamethasone untuk menangani beberapa kasus dalam penanganan COVID-19 ini. Itu obat yang dari dulu kita udah kenal. Itu obat dexamethasone. Itu obat warung, obat yang dijual bebas. Kita bisa beli. Itu. Saya baru dapat berita tadi. Saya lupa di channel apa itu. Ya. Ini dipakai obat ini. Artinya ada suatu kebaikan yang Tuhan berikan melalui COVID-19 ini. Dulu bisa jadi dexamethasone nggak terdetek untuk apalah secara lebih luas, tapi dengan COVID-19 ternyata bisa, kan gitu. Ada lagi saya itu ikuti di televisi bahwa peneliti UNAIR bekerjasama dengan BIN tuh membuat 5 varian obat untuk bagaimana menanggulangi ini. Itu kebaikan dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadari dengan baik, pahami dengan baik bahwa kedewasaan rohani akan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Kita punya keyakinan penuh terhadap rancangan, kehendak dan karya Tuhan dalam hidup kita, di mana hal itu akan mendatangkan segala kebaikan bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa jadilah seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki pendirian yang teguh. Dan seorang pemimpin, dia harus memiliki keyakinan tentang rancangan, kehendak dan karya Tuhan adalah merupakan sesuatu yang agung dan luar biasa ajaib dalam kehidupannya dan kehidupan orang lain juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya setelah kita mendengarkan firman Allah ini, kita mulai menapaki step berikutnya untuk mencapai kedewasaan rohani. Kita mulai belajar memahami, dan esok hari kita mulai mau melakukannya. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita bersyukur berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih buat segala firman. Engkau telah mengajarkan kami. Engkau telah mendidik kami melalui firman-Mu dengan luar biasa. Terima kasih buat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu. Demikian juga kami jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua yang mendengarkannya. Saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan memohon. Kuduskan kami, sucikan kami dalam kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan sidang jemaat Tuhan di GKI Cibubur. Hadirlah Engkau Tuhan melawat mereka satu persatu dengan anugerah-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dengan kuasa dan karya-Mu yang luar biasa ajaib. Berkati mereka yang sakit, jamah sembuhkan, mujizat yang menyembuhkan itu nyatalah
bagi kehidupan mereka masing-masing. Memberkati Tuhan akan Ibu Silitonga, Ibu Mika yang dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Kami berdoa juga buat Bapak Rumah Hormat. Jamah pulihkan Tuhan. Sembuhkan juga penyakit dari Bapak Hendra, Ibu Debbie, Bapak Pangaribuan, Van Royen, Ibu Situmorang, Juan, Nenek, Opung Valen, pulihkan Tuhan. Demikian juga Bapak, pulihkan Ibu Marpau. Ibu Gembala juga Engkau pulihkan Tuhan. Semua yang sakit, yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa segala sakit penyakit terangkatlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menyatakan mujizat dari setiap apa yang mereka konsumsi, baik makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nyatakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau berkati kami dalam usaha pekerjaan, keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan berkati. Demikian juga seluruh penasehat, para majelis, para pengurus komisi, bendahara-bendahara, guru-guru sekolah minggu, penata layan, pemain musik, semuanya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami sehingga kami boleh satu visi misi dalam kami mempertanggungjawabkan mandat Tuhan yang Kau sudah berikan di pelayanan ini. Tuhan juga memberkati akan seluruh rencana kerja dari pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati sehingga itu semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa buat kendaraan. Mari Bapa, Engkau berkati PT Indosemen, berkati PT Aca, berkati semua montir, mekanik yang menangani itu semua. Kami percaya Tuhan, kendaraan itu dapat kembali dengan baik dan dapat kami pergunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah juga mencukupkan segala sesuatu kebutuhan operasional dari pelayanan di tempat ini, baik itu kebutuhan bulanan, listrik, untuk kendaraan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, gerakkan hati setiap sidang jemaat-Mu, berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menyampaikan ucapan syukur mereka, persembahan kolekte mingguan, persembahan persepuluhan mereka. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat majelis daerah, majelis umum GKI. Tuhan berkati, Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Allah menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, aparatur negara, semuanya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, perlindungan, keselamatan bagi mereka, sehingga mereka dapat Tuhan pakai menjadi alat untuk mensejahterakan bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan buat pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Allah yang menolong bangsa kami, Allah yang menolong rakyat Indonesia. Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan atas negeri kami, atas rakyat Indonesia. Berkati para dokter, perawat, semua tim medis, semua tim non medis, semua relawan, semua para peneliti-peneliti. Tuhan, Engkau berkati mereka, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka. Lindungi dan berikan kesehatan, kuatkan, mampukan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
ada rancangan, kehendak, dan karya Tuhan yang mendatangkan kebaikan melalui pandemi COVID-19 ini Tuhan bagi hidup kami. Berkati seluruh dunia yang mengalaminya. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu. Dan hari ini kami teringat Tuhan bahwa anak-anak kami akan mendaftar masuk SMP, SMA, perguruan tinggi. Mari Tuhan berkati mereka yang sudah lulus. Kiranya Engkau izinkan mereka untuk ada di sekolah-sekolah negeri. Termasuk anak hamba-Mu, Tuhan berkati Samuel. Izinkan dia ada di sekolah negeri Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi atas semua anak-anak kami. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, inilah akhir ibadah kita. Arahkanlah hati dan keyakinan-Mu, terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah segala berkat Tuhan Allah telah curahkan limpahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segenap aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sebagai mempelainya yang kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.